Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Kita masih bisa bertemu di berbagai channel ilmu ini, di mana dengan diberikan kesehatan kepada kita, dengan diberikan masih bernapas di dalam dirimu masing-masing yang masih hidup hari ini, itu pantas untuk mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai lupa, seperti kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, kebanyakan manusia itu lupa terhadap dua kenikmatan. Satu nikmat kesehatan, dan satu lagi nikmat dikasih kelonggaran waktu kepada dia. Hari ini dia sebagai pejabat, dia harus bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Dia harus menyampaikan dan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai gara-gara dia diberikan jabatan oleh atasannya, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang disukai oleh atasannya, walaupun itu salah. Itu bukan tandanya menjalankan amanah. Itu bukan menandakan dia itu bersyukur kehadirat Allah. Dia ketika dia diangkat seseorang kepada dia sebuah jabatan, dia harus berterima kasih kepada Allah, dan dia akan berjanji kepada Allah untuk melaksanakan amanah atau pekerjaan yang diberikan kepada dia. Kebanyakan orang itu banyak seperti itu. Kita lihat sekarang di Indonesia yang kita cintai, banyak sekali orang-orang yang begitu dia diangkat oleh seseorang itu sebagai pejabat, tapi dia tidak berterima kasih kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperjalankan, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Qur'annya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu menjalankan sesuatu itu kepada jalan yang lurus. Nah, ini berkenaan dengan inilah saudara-saudaraku sekalian, yang channel berbagi ilmu ini menyampaikan sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat di dalam surat yang ke-102 dalam Al-Quran. Ayatnya pendek, mungkin kita sudah hafal semua, tapi untuk mempraktekkannya ini barangkali masih belum dipraktekkan atau setengah-setengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Ini ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ketika masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sesudah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada dua kaum ketika itu, kaum Harits dan kaum Haritsah. Ini kedua-duanya adalah saling memperolok-olokkan di antara kedua golongan ini. Yang golongan yang Harits mengatakan, wah, keturunan saya ini hebat, kaum saya ini kaya-kaya, keturunannya bahkan di mana-mana mereka ada. Suku saya hebat, dari suku saya lah semua ini yang bisa jadi seperti ini. Ini ada ngomong dari kaum Harits seperti itu. Dibalas lagi oleh kaum yang namanya kaum Haritsah. Hanya beda dikit saja antara Harits dengan Haritsah. Sama mengatakan juga seperti itu. Padahal kedua golongan ini adalah, kalau di dalam sejarah itu, kaum Harits ini adalah kaum yang terpinggirkan, yaitu dari suku Quraisy, yaitu istilahnya kaum pinggiran lah. Mengatakan seperti itu. Dan juga dengan kaum Haritsah adalah kaum dari sekelompok pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana muncullah yang namanya dengan Zaid bin Haritsah.
Yaitu kita ketahui dari golongan miskin, golongan yang tidak mampu, yang pertama kali dari golongan itu masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Tapi mereka ini selalu mengumpulkan suatu perkataan-perkataan yang saling mengejek. Kaum Harithah paling megah, ini paling megah. Memang pada realitasnya kita lihat di zaman jahiliyah, masyarakat Mekah pada umumnya Jazirah Arab itu pun seperti itu, yang kita kenal dengan namanya zaman jahiliyah. Kita lihat bagaimana Abu Jahal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal itu diberi gelar oleh Rasulullah, dia merupakan sebagai bapak yang bodoh. Kita lihat juga yang namanya Abu Lahab. Kita lihat semuanya yang ketika hidup di zaman jahiliyah selalu bermegah-megah, sehingga dengan akibat kemegahan-megahannya itu sampai kepada mereka menjadikan diri mereka sebagai Tuhan, yang kita kenal dengan berhala Lata, Uzza dan Manat. Ini adalah akibat bermegah-megah mereka di dalam kehidupan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Jadi ini salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai asbabun nuzul, yaitu jangan kalian seperti itu menunjukkan kalian kepada kaum yang lain, dengan kaum yang lain saling memperolok-olok di antara kalian dengan menunjukkan kekayaannya masing-masing. Jabatan itu sudah mereka anggap mewah, sehingga mereka mengatakan, keturunan kami, kelompok kami semua jadi pejabat. Satu kaum juga mengatakan seperti itu, kelompok kami semua jadi pejabat. Sehingga kalau ini yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini disampaikan mereka sampai kepada kematian, di mana yang namanya manusia itu kalau sudah meninggal dunia, alamatnya adalah kekuburan. Maka ada dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir. Jadi olok-olok tadi itu yang mereka sampaikan itu sampai kepada kekuburan, saudara-saudaraku sekalian. Nauzubillah min dzalik. Orang sudah mati masih disebut-sebut. Wah, itu kuburan raja dulu. Wah, itu kuburan orang yang berpengaruh dulu. Sampai seperti itu kelakuan-kelakuan manusia di zaman jahiliyah, kelakuan-kelakuan manusia sebelum datangnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Tapi ada di sana isyarat secara implisit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada kalimat di sana hatta zurtumul maqabir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat itu sampai kepada mereka, kepada kuburan? Nah, ini sini adalah merupakan suatu bentuk bahwasanya ada pesan yang tersembunyi di sana. Mungkin orang tidak mengetahui apa sih arti daripada hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir apa sih artinya? Itu sampai kepada kekuburan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan orang-orang yang menganggap dirinya hebat, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat dan paling suci ketika itu, supaya untuk mereka itu tidak lagi mengulangi dengan kalimat-kalimat alhaakumut takatsur itu. Allah memberikan suatu pesan di sana, untuk mengobati itu adalah kuburan. Itu saudara-saudaraku sekalian, channel berbagi ilmu ini. Jadi kuburan itu adalah merupakan salah satu untuk obat yang paling mujarab untuk memperingati manusia-manusia yang bermegah-megahan itu. Manusia yang sombong itu. Manusia yang sok hebat mengata-ngatain orang. Manusia yang serba super di suatu negara itu menganggap dirinya sebagai orang yang paling berpengaruh. Bawa aja dia ke kuburan. Nah,
Tunjukkan kepada dia, kamu juga nanti mati akan seperti ini. Nanti akan putus kemewahan dan kemegahan yang Anda sebut-sebutkan itu. Maka Allah mengatakan obat yang paling muzarrab itu adalah kuburan sebagai obatnya. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudaraku dalam channel berbagi ilmu ini, kalau kita lihat di republik kita ini, orang yang korupsi-korupsi itu tunjukin aja namanya kuburan. Di zaman Rasulullah SAW ada ketika itu sahabat Rasulullah menggali di depan rumahnya, depan tangganya itu, dia gali, dia bentuk seperti kuburan. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, apa yang kamu lakukan itu? Maka dia jawab, supaya saya ingat mati, ya Rasulullah SAW. Jadi kuburan itu adalah merupakan sebagai obat. Nah, kita yang hidup seperti sekarang ini, saudara-saudaraku sekalian yang berbayang dalam channel berbagi ilmu ini, supaya kita menghindarkan dari al-hakumut takasur itu, dalam bermegah-megahan itu, mari kita di sini disyaratkan untuk berziarah ke kuburan. Nah, soal berziarah ke kuburan ini jangan kita salah kaprah dalam hal pelaksanaannya. Di Republik Indonesia sering kita dengar, sering kita lihat orang berziarah ke kuburan itu cukup dua kali saja dalam setahun. Besok mau Ramadan, ya, dan setelah Idul Fitri. Ini adalah suatu perbuatan yang sebenarnya berziarah itu adalah bagus. Berziarah itu hukumnya adalah wajib bagi kita. Ya, kesempatan kita kapan adanya silakan berziarah. Yang dilarang dalam berziarah itu adalah jangan Anda buatkan satu keistimewaan. Kalau tidak berziarah, kita tidak akan sah dalam pelaksanaan suatu ibadah itu. Contoh, besok mau Ramadan, malah harinya itu kita untuk pergi berziarah. Berangkat berziarah itu kapan saja, kapan kita sempat waktu, itu silakan Anda untuk berziarah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dalam channel berbagi ilmu ini yang harus kita pahami, harus kita mengerti dan paham. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah dalam hal berziarah ini, kita itu kalau kita boleh kita katakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau Rasulullah SAW satu hadis yang panjang, ini hadisnya saya potong. Ketika Rasulullah SAW pergi hendak berziarah ke suatu kompleks di Mekah, di sana tempat penguburan keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam sejarah itu disebutkan di sana hampir sekitar 1.200 sahabatnya Rasulullah yang dimakamkan di situ, sekitar 400 sahabat Rasulullah SAW. Begini bunyi hadisnya, supaya kita sebagai dalam berziarah ini jangan kita ambil momen-momen tertentu. Kata Rasulullah SAW, dan ketika itu Aisyah bertanya, fawalus salam ala akhali diyar minal mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kata Rasulullah SAW, ketika itu Aisyah bertanya, apa yang hendak kamu lakukan kalau kamu berziarah, ya Nabi Muhammad SAW? Maka kata Rasulullah SAW, saya memberikan suatu kalimat selamat, assalamu ala ahli diyar, yaitu dengan permisi kula nuwun kepada penduduk, ya, yang ada di siapa yang ada di kuburan tersebut, di satu kampung. Jadi diyar itu adalah satu kampung, minal mu'minin wal musliman, mukmin dan muslimin, karena di dalamnya itu adalah keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Wa yarhamul, ya,
musta'dimina minnal musta'akhirin wa inna insyaallah bikum la'ahafinu. Ini kata Rasulullah SAW. Artinya bahwasanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang kamu hendak lakukan ketika kamu berziarah? Maka jawab Rasulullah SAW, yaitu saya akan menziarahi mereka. Dan bahkan akan saya katakan kepada mereka salam sejahtera atas penghuni negeri ini atau kuburan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dalamnya dari kalangan muslimin dan mukminat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kamu yang ada di dalam kuburan tersebut. Jadi kalau kita nanti hendak pergi berziarah, saudara-saudaraku, dalam satu channel berbagi ilmu ini, kalau Anda pergi berziarah ke kuburan, janganlah Anda sekali-kali berkata-kata yang kotor, berkata-kata suara keras, ya. Dan di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan saja kata Rasulullah, assalamu ala ahli diyar. Itu Anda ucapkan itu. Itu adalah tata tertibnya, etikanya ketika kita berziarah. Jadi assalamu ala ahli diyar, dan doakan mereka. Wa minal muslimina wal muslimat, doakan mereka di situ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarhamullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya suatu di mana semoga Allah merahmati ya orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendahului, wa inna insyaallah, dan saya akan menyusul. Ya, menyusul. Jadi ada sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang Anda baca ketika Anda itu hendak untuk berziarah ke kuburan. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang satu channel berbagi ilmu ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bahwasanya ada beberapa hal di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-102 ini, At-Takasur tepatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Ini kalimat yang sangat halus, tapi mengandung makna yang sangat hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu. Subhanallah. Kalimatnya itu Allah Subhanahu wa mengatakan, kamu manusia, jangan begitu. Janganlah kamu begitu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan kamu perbuat yang namanya alhaakumut takasur. Jadi ini yang 3 ayat ini mungkin yang sebagai yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ayat selanjutnya akan disampaikan di lain waktu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua yang namanya penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Dan yang terakhir pesan saya, jangan sampai Anda itu durhaka sama orang tua kalian. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya orang tua. Billahi bisabillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.